Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami tentang manajemen risiko. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Taufikur Rahman Al-Hamami, saya sendiri Muhammad Nasrul Qayyum, Farihan Muhammad Jatnika, dan Khairunisa Nurul Falah. Jadi, CRC adalah sistem arsip, merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan di DPMP TSP Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan instansi tersebut dalam mengorganisir banyaknya arsip yang masuk ke dalam instansi tersebut. Ini merupakan diagram risk management yang telah kami buat berdasarkan risiko pembuatan aplikasi ini di kala pandemi COVID-19. Berdasarkan WBS yang telah kami buat, identifikasi risiko pada fase inisiasi yang terdapat beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan, yaitu ada pembentukan tim, identifikasi stakeholder, pembuatan project charter, pembuatan analisis risiko, pembuatan scope dan WBS, pembuatan jadwal dan pengeluaran. Kemungkinan kejadian yang tak terduga itu terdapat. Kami tidak dapat melakukan pembentukan tim dan pembahasan secara tatap muka langsung. Yang kedua, stakeholder tidak setuju dengan perencanaan yang dibuat. Yang ketiga, proyek tidak berjalan. Kemudian, pencapaian tidak terduga berdasarkan kejadian tersebut. Salah satunya yaitu ketika dilakukan pembentukan tim, pembahasan dan perencanaan secara virtual. Kemudian, pada fase analisa dan desain sistem, terdapat beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membuat use case, membuat activity diagram, membuat class diagram, dan membuat desain mockup interface web. Kejadian yang tak terduga yang dapat terjadi, salah satunya yaitu tidak dapat melakukan pembahasan secara tatap muka langsung. Yang kedua, terjadi miskomunikasi dengan klien. Kemudian pencapaian yang tak terduga yang dapat dilakukan, yaitu pengerjaan analisa dan desain sistem dan pembahasannya dapat dilakukan secara virtual. Kemudian pada fase implementasi, kami melakukan beberapa pekerjaan, yaitu terdapat pembuatan database, front-end web, back-end web, dan dokumentasi aplikasi web tersebut. Kemudian kejadian tak terduga yang dapat terjadi, salah satunya adalah tidak dapat melakukan pembahasan secara tatap muka langsung. Yang kedua, terjadi miskomunikasi di dalam tim. Lalu, pencapaian yang tak terduga yang dapat dilakukan di fase ini, yaitu pengerjaan implementasi dan pembahasannya dapat dilakukan secara virtual. Yang kedua, mendapatkan dokumentasi aplikasi web secara virtual dan melakukan komunikasi. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase testing. Dalam fase testing, kami melakukan beberapa pekerjaan, diantaranya pembuatan skenario testing untuk developer, atau bisa disebut sebagai development testing, kemudian pembuatan skenario testing untuk tester, atau bisa disebut dengan release testing, kemudian testing yang dilakukan oleh stakeholder, atau bisa disebut dengan acceptance testing. Dan setelah testing tersebut dilakukan, akan dibuat suatu dokumentasi. Kemudian kejadian yang tak terduga yang dapat terjadi diantaranya yang pertama, yaitu kami tidak dapat melakukan testing dan pembahasan secara tatap muka langsung. Yang kedua, dokumentasi testing menjadi tidak lengkap. Yang ketiga, terdapat fungsi yang tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Yang keempat, stakeholder tidak menyetujui aplikasi dikarenakan tidak sesuai harapan dan ekspektasi dari stakeholder. Kemudian pencapaian yang tak terduga yang dapat dilakukan, yaitu melakukan testing dan pembahasan secara virtual, dan hasil testing yang telah didapatkan akan didokumentasikan. Yang kedua,
Testing juga akan dilakukan secara virtual dan berhasil dipresentasikan. Jadi yang kelima ada delivery and installation. Untuk kondisi terkininya, dalam delivery and installation ini terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ada penyerahan aplikasi, yang kedua ada instalasi aplikasi, dan yang ketiga ada penjelasan aturan pemakaian aplikasi. Terus untuk kejadian tak terduganya, yang pertama tidak dapat melakukan delivery and installation secara langsung. Yang kedua, perangkat klien tidak mendukung aplikasi yang telah dibuat. Yang ketiga, klien susah memahami dari penjelasan tim. Untuk selanjutnya, untuk pencapaian tak terduga, di antaranya yang pertama, dilakukan delivery and installation melalui virtual dengan memberikan semacam buku atau catatan panduan tentang bagaimana cara menginstalnya. Yang kedua, jika terpaksa harus dilakukan delivery and installation secara langsung ke instansi terkait, maka harus menggunakan alat pelindung diri dan harus menjaga jarak supaya mengurangi tertularnya penyakit. Selanjutnya yang keenam ada maintenance. Dalam maintenance ini terdapat dua proses, yaitu pemeliharaan dan peninjauan kembali. Untuk kejadian tak terduganya, tidak dapat dilakukan maintenance secara tatap muka langsung. Terus maintenance akan sulit dilakukan karena juga perlu masukan dari klien. Untuk pencapaian tak terduganya, dapat dilakukan maintenance melalui virtual dengan memberikan panduan bagaimana cara memaintenance aplikasi tersebut. Kemudian jika terpaksa harus dilakukan maintenance langsung ke institusi tersebut, maka kita juga harus menggunakan alat pelindung diri dan harus menjaga jarak. Selanjutnya adalah mengakses atau menilai risiko. Dalam mengakses atau menilai risiko ini, kita menemukan dua nilai, yaitu nilai likelihood dan nilai dampak. Nilai likelihood dan nilai dampak ini kemudian akan dihitung hubungannya menggunakan matriks likelihood dan dampak, seperti gambar ini. Matriks likelihood dan dampak ini sebagai acuan untuk mengakses atau menilai resiko. Dalam matriks likelihood dan dampak ini terdapat level-levelnya. Level 1 sampai 3 berarti rendah, level 4 sampai 6 berarti sedang, 7 sampai 10 berarti tinggi, 11 sampai 25 berarti ekstrim. Jadi yang pertama ada inisialisasi. Di inisialisasi ini terdapat 6 proses. Yang mana masing-masing prosesnya memiliki nilai likelihood dan dampaknya sendiri-sendiri. Dari kedua nilai tersebut kemudian akan dirujuk kepada matriks likelihood dan dampak untuk diketahui jenis resikonya. Seperti pembentukan tim, likelihoodnya 4, dampaknya 4, jenis resikonya berarti ekstrim, identifikasi stakeholders, likelihood 2, dampak 2, jenisnya sedang, pembentukan project charter likelihoodnya 1, dampaknya 3, jenisnya rendah, pembuatan analisis resiko, likelihood 3, dampak 3, jenis resikonya tinggi, pembuatan scope WBS-nya likelihood 4, dampaknya 4, jenis resikonya ekstrim. Terus pembuatan jadwal dan pengeluaran likelihood 2, dampak 3, jenis resikonya tinggi. Kemudian yang kedua ada analisa dan desain sistem. Dalam analisa dan sistem ini terdapat 5 proses. Sama seperti sebelumnya, masing-masing proses memiliki nilai likelihood dan dampaknya. Seperti contoh, analisa kebutuhan fungsional dan fungsional pada proses ini memiliki likelihood 3 dan nilai dampak 3, maka dihasilkan jenis resiko tinggi. Untuk pembuatan use case memiliki nilai likelihood 2 dan dampak 3, maka dihasilkan jenis resiko sedang. Terus pembuatan activity diagram nilai likelihood 2 dan nilai dampak 2, maka dihasilkan jenis resiko sedang. Nah, saya akan lanjutan dari analisa dan desain sistem. Nah, berikut adalah ada pembuatan kelas diagram. Kelas diagram itu sendiri memiliki likelihood yang bernilai 2 dan dampak yang bernilai 2 dan dapat dihasilkan jenis resiko sedang. Lalu ada pembuatan desain mockup interface web yang memiliki nilai likelihood 1 dan nilai dampak 3 yang termasuk jenis resiko rendah.
Lalu ada implementasi. Di implementasi ini dalam pembuatan database terdapat nilai likelihood-nya bernilai 3 dan dampak bernilai 4 yang termasuk dalam jenis risiko tinggi. Dan dalam pembuatan front end web, proses ini memiliki nilai likelihood 4 dan nilai dampak 4 yang menghasilkan jenis risiko ekstrim. Dan pembuatan back end web sama seperti front end web, dia memiliki likelihood 4 dan nilai dampak 4 dan dihasilkan jenis risiko ekstrim. Lalu ada dokumentasi aplikasi web. Dokumentasi aplikasi web ini dia memiliki nilai likelihood-nya 2 dan nilai dampak 3. Maka dihasilkan jenis risiko sedang. Lalu bagian 4 terdapat testing. Dalam bagian testing ini dalam pembuatan skenario testing untuk developer, dia memiliki likelihood 3 dan nilai dampak 3, maka menghasilkan nilai risiko tinggi. Lalu ada testing program sesuai skenario, dia memiliki nilai likelihood 3 dan nilai dampak 4. Dan lalu ada dokumentasi development testing, dia memiliki nilai likelihood 3 dan dampak 4. Lalu ada pembuatan skenario testing untuk tester, sama seperti dokumentasi development testing, dia memiliki likelihood 3 dan dampak 4 yang bernilai tinggi. Lalu ada testing program sesuai skenario yang memiliki nilai likelihood 4 dan dampak 4 yang termasuk jenis risiko ekstrim. Lalu yang ada dokumentasi release testing, dia memiliki likelihood 2 dan dampak 2 yang memiliki jenis risiko sedang. Lalu ada testing oleh stakeholder, dia memiliki nilai likelihood 4 dan dampak 4 dan terdapat jenis risiko ekstrim. Yang terakhir ada dokumentasi acceptance testing yang memiliki likelihood 2 dan dampak 3 dan termasuk dalam jenis risiko sedang. Lalu ada delivery and installation. Dalam delivery and installation ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama penyerahan aplikasi yang memiliki nilai likelihood 2 dan dampak 2 yang merupakan jenis risiko sedang. Lalu ada instalasi aplikasi yang memiliki nilai likelihood 3 dan dampak 3 yang termasuk jenis risiko tinggi. Lalu ada penjelasan aturan pemakaian aplikasi yang memiliki nilai likelihood 3 dan dampak 4 yang termasuk dalam risiko tinggi. Lalu ada bagian maintenance. Dia memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama pemeliharaan likelihood 2 dan dampak 2 yang memiliki jenis risiko sedang. Lalu ada peninjauan kembali, dia memiliki likelihood 2 dan dampak 3 yang memiliki jenis risiko sedang juga. Oke, lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu respon atas resiko dengan text name yang pertama inisialisasi, yaitu pembentukan tim dengan jenis resiko ekstrim yang responsnya mitigate. Yang kedua, identifikasi stakeholders, jenis resiko sedang dengan responnya avoid. Lalu pembuatan project charter dengan jenis resiko rendah dan responsnya mitigate. Pembuatan analisis resiko, jenis resiko tinggi, responsnya mitigate. Pembuatan scope dan WBS, jenis resiko ekstrim, responsnya avoid. Text name pembuatan jadwal dan pengeluaran, jenis resikonya tinggi, responsnya avoid. Lalu yang kedua, text name analysis dan design system. Yang pertama adalah analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, jenis resikonya tinggi dengan respons mitigate. Membuat use case, jenis resiko sedang, responsnya transfer. Membuat activity diagram, jenis resikonya sedang, responsnya transfer. Membuat class diagram, jenis resikonya sedang, responsnya transfer. Membuat desain mockup interface web, jenis resikonya rendah, responsnya accept. Lalu text name implementasi, yaitu yang pertama membuat database, jenis resiko tinggi, respon mitigate. Membuat front end web, jenis resiko ekstrim, responsnya avoid. Membuat back end web, jenis resiko ekstrim, respon avoid. Dokumentasi aplikasi web, jenis resiko sedang, respon transfer. Lalu text name testing, yang pertama adalah membuat skenario testing untuk developer, jenis resikonya tinggi dengan respons mitigate. Testing program sesuai skenario, jenis resiko tinggi, respon mitigate. Dokumentasi development testing dengan jenis resiko tinggi, mitigate. Lalu membuat skenario testing untuk tester, jenis resiko tinggi, respon mitigate. Testing program sesuai skenario, jenis resiko ekstrim, respon avoid. Dokumentasi release testing, jenis resikonya sedang dengan responnya accept.
Testing untuk stakeholder, jenis resikonya ekstrim, responsnya avoid. Dokumentasi acceptance testing, jenis resikonya sedang, responsnya accept. Lalu text name delivery and installation, penyerahan aplikasi, jenis resiko sedang, respon transfer. Instalasi aplikasi, jenis resiko tinggi, respon mitigate. Penjelasan aturan pemakaian aplikasi, jenis resiko tinggi, respon mitigate. Dan terakhir, text name maintenance, pemeliharaan, jenis resiko sedang, respon transfer. Peninjauan kembali, jenis resiko sedang, respon transfer. Ya, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.